Gus Muafiq tentang tadi perjalanan sejarah yang ternyata juga banyak orang yang tidak paham dengan sebenarnya buta referensi begitu. Mungkin yang dimaksud adalah Rasulullah di sini. Silakan Gus Muafiq. Jadi ada dua hal yang mungkin bisa menjadi acuan untuk membangun cinta. Yang satu adalah Rasulullah ini mendapatkan pesan uluhiyah yang bersifat universal. Jadi pesan ini bukan untuk semata-mata golongan dan kelompok tertentu, tapi pesan yang universal. Dia akan menjadi referensi atau guidance hidupnya manusia di semua tempat. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat adalah untuk kebutuhan itu akan tetapi secara sosiologi dan antropologi Rasulullah ini ditaruh di Makkah. Jadi tanaman ini adalah akan menjadi tanaman dunia secara keseluruhan, akan tetapi pusat persemaiannya ada di tanah Arab. Dua perspektif ini mesti dipegang. Gitu. Makanya ada kemudian ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Nah, dua perspektif ini mesti dipertemukan. Bagaimana bisa pesan universal itu dimulai dari satu titik yang merupakan titik di mana bukan sesuatu yang menyeluruh di seluruh alam. Bahkan sampai meninggal Rasulullah tidak pernah keluar dari Arab. Tapi kenapa kemudian pesan universal itu bisa sampai ke Indonesia, bisa sampai ke Cina? Nah, dari perspektif itu saya begitu mencintai Rasulullah. Saya begitu mengagumi Rasulullah. Bahkan mungkin seluruh dunia manapun nggak ada tokoh sekelas Rasulullah. Pesan uluhiyahnya satu, tauhid. Tauhid ini pesan universal, tapi ditaruh pertama kali di kawasan di mana Tuhan itu banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana Rasulullah yang punya pesan tauhid mampu meyakinkan orang yang waktu itu Tuhannya banyak. Ini perjuangan yang nggak main-main. Jadi pesan tauhid itu berhadapan dengan paganisme. Itu syahadat. Sholat itu pesan universal. Tapi bagaimana mungkin bisa diletakkan di Arab pesan itu? Karena sholat ini bermula dari toharoh. Toharoh itu menggunakan air. Bagaimana pesan toharoh yang menggunakan air ditaruh di tempat yang tidak ada air? Ini nggak main-main. Kalau pesan toharoh itu ditaruh tempatnya Buya Syakur, mudah wong kita ada belumbang. Apalagi pesan toharoh yang paling berat itu adalah pesan jenabat. Diminum aja susah, orang sana minum air itu susah. Ini disuruh mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki menggunakan air. Sementara jinabatnya orang Arab berbeda dengan orang Indramayu. Di sini sebulan sekali, sana semalam 8 kali. Jadi Rasulullah ini sosok yang kita gak sanggup nalarnya. Hebatnya kayak apa? Jadi makanya saya kadang ketika membaca sirah, saya lupakan untuk sementara sirah-sirah yang itu. Karena yang saya hadapi adalah seorang pejuang kemanusiaan, seorang pejuang geografis yang luar biasa. Pesan itu nggak ada satupun yang berhubungan dengan dan cocok di Arab. Betul. Puasa, zakat. Kok bisa orang Arab bisa menerima pesan zakat, sementara di sana makan itu susah. Dia harus berburu, dia harus berbagi. Susahnya makanan. Kalau di sini makanan banyak, di sawah cipluan banyak. Benar kata Buya Syakur, berbicara tentang al-fil.
Ini persoalannya adalah persoalan feel ini gak main-main. 10% dari berat badannya harus dimakan. Sementara dari awal semenjak Nabi Ibrahim pesannya jelas. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ini pesan bukan di zaman Rasulullah, ini di zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim saja sudah ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi Makkah tandus itu bukan barang baru. Itu dari kuno sudah. Ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tidak main-main makanan susah. Pesan puasa ditaruh di tempat di mana panas dan haus berada. Mau berlindung di mana? Pohon nggak ada. Kalau haus bisa mati cari sumber air. Loh, itu tidak main-main pesan uluhiyah yang diberikan oleh Allah untuk dimanifestasikan menjadi penyelesai problem-problem kehidupan. Haji. Bagaimana haji itu bisa tertib? Nalar kita nggak nyampe zaman segitu. Orang panas kayak gitu malah disuruh wukuf di tempat yang panas gitu. Kepala nggak boleh ditutup ketika ihram. Nah, yang paling berat adalah ketika ihram, perempuan tidak boleh membuka, tidak boleh menutup wajah. Sosiologi Arab itu melihat perempuan, jangankan lihat muka, lihat betis itu syahwat. Di Baitikal Muharram dihadapkan kepada situasi di mana perempuan dibuka mukanya, syahwatnya kayak apa? Pada saat yang sama yang laki-laki disuruh pakaian tidak pakai jahitan. Kalau mau nakal kan tinggal wes gitu aja. Jadi antara pesan uluhiyah dan titik di mana Islam harus dimulai, ini butuh perjuangan yang tidak main-main, dan itu Rasulullah berhasil. Untuk urusan itu tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Rasulullah adalah tokoh dunia yang tidak akan pernah tertanding. Itu cara saya melihat Rasulullah. Betapa hebatnya lahir tanpa orang tua, diasuh paman, diasuh kakek. Dalam situasi berdagang, tidak kebayang betapa nalarnya orang. Kalau melihat Rasulullah, dari nalar itu pasti akan tumbuh cinta yang luar biasa. Rasulullah adalah seorang kreator luar biasa. Kalau dalam bahasa Metallica, master of puppet gitu. Jadi cara melihatnya jangan kemudian saya ngeliatin itu. Dan anak-anak ini gak bisa dibiarkan dalam nalar-nalar bahwa Rasul ini pejuang betulan. Saya ke Arab itu berkali-kali mikir, kok kuat Rasul melalui perjuangan seperti itu, meyakinkan bahwa Tuhan itu satu, sementara di hadapannya Tuhan itu banyak. Dan yang menang Rasulullah. Tanpa air bisa toharoh, tanpa makanan bisa zakat, panas bisa ikut puasa, bahkan situasi yang paling sulit bisa pergi haji. Ini sesungguhnya kekuatan Rasulullah itu di situ. Sehingga kemudian ketika diterima oleh orang Indonesia menjadi mudah. Orang di sini dari dulu terbiasa Tuhannya satu. Sudah, tan keno kinoyo ngopo, sudah. Itu Sang Hyang Toyo ada. Suruh puasa mudah di sini, tempatnya tenang. Sore jaminan makanan ada, mau tela, mau tales ada. Suruh zakat makanannya banyak, pola makan kita luar biasa, dari sagu, dari banyak tersedia. Suruh zakat ada banyak, suruh haji biasa di sana lihat orang betisnya apa. Ya biasa sini syahwatnya gak terlalu gede. Nah, pertemuan antara pesan uluhiyah dan ruang geografis yang berbeda tapi mampu menghasilkan peradaban, ini baru Rasulullah yang bisa kita. Itu makanya untuk kebutuhan itu kita nggak punya pilihan lain. Ketika harus membangun bangsa Indonesia, kita titipkan semua pada Rasulullah. Syafaatnya Rasulullah kita butuhkan. Raja hamba nggak mungkin mampu membangkitkan sebuah kehidupan besar.
Maka titipkan saja sama Rasulullah. Raja hamba dilebur dalam konsep yang dibikin Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sehingga raja dan hamba dilebur dalam konsep ra'iyah. Satu-satunya bangsa yang mampu mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Nggak ada. Ra'iyah, musyawarah, titipkan ra'iyah ini kalau ngumpul membicarakan sesuatu, titipkan sama Allah. Wasyawirhum fil amri. Maka konsep pertemuan ra'iyah disebut musyawarah. Ruangnya ra'iyah disebut musyarakah yang dikenal dengan bahasa masyarakat. Nah, yang bisa begitu siapa? Hanya kekasih-kekasih Allah. Nah, yang masuk ke sini aulia, para wali. Makanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka nggak pernah khawatir. Saya disebut kiai juga nggak khawatir. Padahal kiai itu bukan manusia. Ada kebo Kiai Slamet tuh, nggak Kiai Bladan. Cerita tentang formalitas sebutan udah nggak berlaku di sini. Allah pangeran, malaikat Gusti, Tuhan Nabi Kanjeng, nggak ada masalah di sini. Syekhun ustadzun kiai, musola langgar. Loh, jadi formalitas itu sudah dilewati. Kenapa? Karena sudah mampu membawa nilai yang tumbuh di sana menjadi nilai yang ada di sini. Nah itulah. Karena apa? Kebutuhannya di situ. Tanam benihnya. Kurma ditanam di sini nggak tumbuh. Tumbuh tapi nggak berbuah. Al-Quran sudah menegaskan mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi ajibuz zurra al-yaghidha bihimul kuffar. Tanam dulu. Makanya kalau mau merusak Islam gampang, rusak aja cara nanamnya. Pasti nggak jalan. Iya, rusak aja cara nanamnya. Pasti hancur ya. Dimanapun. Loh, ini kan konsep-konsep yang ditawarkan oleh para pendiri bangsa. Karena apa? Konsep kita ini persis konsep setelah apa yang ada dilakukan oleh Rasulullah. Arab itu akhirnya satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Eropa akhirnya satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Dan kita nyuntuh Rasulullah, puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Maka nggak bisa. Makanya kalau saya sepakat dengan Dr. Marzuki, apakah kemudian setelah Rasulullah itu kekuasaan pemerintahan? Ternyata enggak. Sampai di zaman Sayyidina Ali bentuknya bukan kekuasaan. Cerita orang tentang khalifah itu kekuasaan, enggak. Kalau seandainya Sayyidina Ali ini adalah bentuk kekuasaan, ketika Muawiyah memberontak pasti dihabisi karena ini bukan. Seandainya bentuknya kekuasaan, nalar kekuasaan itu ada, ketika Muawiyah berontak pasti dihabisi karena bugot. Nah, yang punya nalar itu Khawarij. Tapi Sayyidina Ali tidak melihat ini sebagai nalar kekuasaan. Makanya ketika terjadi khilafiyah, yang diambil adalah wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu. Tasalluh yang diambil. Kalau kemudian ini kekuasaan yang diambil, ya malam yahkum bima anzalallahu fa ulaihumul kafirun. Ini kan prinsip-prinsip. Walaupun akhirnya yang bernalar kekuasaan akhirnya sanggup menghabisi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, peristiwa Karbala, itu kan nalar kekuasaan. Yang satu tetap nalar sosiologi, antropologi, membangun masyarakat. Yang itu terjadi namanya musyarakah yang ada di Indonesia. Makanya kalau di Indonesia berbicara tentang Islam, ini komplit. Nalar fikihnya jalan, nalar kalamnya jalan, nalar tasawufnya jalan. Dan itu sudah dilakukan oleh pendiri bangsa. Kalau bukan karena ulama, nggak mungkin Pancasila itu menggunakan bahasa Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adlun, adab, ini bahasa Arab. Kerakyatan, ra'iyah, musyawarah, permusyawaratan, uli hikmah, bahasa Quran. Dalam perwakilan al-wakil, keadilan al-adlu, sosial bagi seluruh ra'iyah. Loh, bahasa Quran dan bahasa agama eksplisit, bukan tafsir. Makanya kalau kajian teks Pancasila, pasti kita berbicara bahwa nalar Pancasila adalah nalar kaum muslimin ketika membangun bangsa.
Dan itu diwariskan oleh para wali, maka teritori yang berbasis para wali disebut wilayah. Makanya al-wali meninggalkan wilayah. Lah wilayah itulah yang kemudian disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan uluhiyah Rasulullah adalah mampu merealisasikan kita untuk jatuh cinta kepada Rasul, dan bangsa ini adalah bangsa yang mampu kemudian menerjemahkan apa yang sudah terjadi pada saat Rasulullah menerima pesan uluhiyah itu. Selanjutnya Buya, ada yang mau disampaikan juga? Oke, jadi begini, ke depan kita ya kaum intelektual khususnya, kalau rakyat bawah mah ikut ya, yang berbatapin kita, mereka kan taklid aja. Ya. Ke depan kita ini harus bisa memilah-milah dari literasi, maraji, sumber-sumber informasi itu kita harus pandai memilah-milah mana yang mitos dan mana yang realitas. Jangan sampai kita merindukan sesuatu yang mitos. Kalau kita merindukan mitos kan berarti palsu rindunya. Gitu. Ada kadar kebenarannya. Jadi memang sesungguhnya bahwa kita tidak bisa menghindari bahwa mitos itu sangat berpengaruh sekali. Bahwa Sirah Nabawiyah ada mitos-mitosnya yang harus kita akui. Sampai tafsir-tafsir pun pada periode pertama, ya rezim pertama mufassirin seperti At-Tabari, Nasr sebagainya, itu oleh Al-Azhar dilakukan penelitian oleh tim khusus. Ternyata terungkap 60% tafsir itu yang periode awal itu adalah Israiliyat, berupa dongeng-dongeng, mitos-mitos. Baru sekarang spesialisasi itu kan sekarang. Ya, sekarang kalau tafsir I'rab ada, tafsir Balaghah ada, tafsir politik ada, Sayyid Qutb yang kita baca di sini itu. Tafsir sejarah ada. Jadi memang tidak bisa dihindari, dan memang ilmu pengetahuan itu berawal dari mitos. Bahwa ilmu pengetahuan yang sekarang kita capai ini titik tolak awalnya dari mitos dulu dan tidak bisa dihindari bagaimanapun. Bahwa akhirnya sampai sekarang di dalam ilmu yang paling bergengsi namanya kosmologi, itu bayang-bayang mitosnya masih ada. Ya, kenapa istilah galaksi kita ini disebutkan galaksi The Milky Way? Itu kan mitos. The Milky Way itu udah ceritanya seorang dewi lagi tiduran, tiba-tiba ketika bangun di sampingnya ada bayi sedang menyusu. Dia bangunnya, anak siapa ini? Akhirnya ditarik, disitulah susunya berhamburan, makanya Milky Way. Itu kan mitos. Kemudian dilemparkan ke bumi, itulah manusia yang pertama kali di dalam dunia ini. Itu kan mitos. Sampai semuanya. Nama-nama planet-planet yang mengelilingi matahari ini, itu semuanya adalah nama-nama mitos, nama-nama dewa semuanya. Iya, dari Venus, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptun, semuanya itu adalah nama-nama mitos dari mitologi namanya. Itu berarti awalnya kan orang tuh mitos. Dan mitos itu ya sampai sekarang masih berpengaruh. Dan kita sendiri sesungguhnya kajian ya psikoanalisa Sigmund Freud itu ternyata mitos masih memberikan pengaruh pada perilaku kita. Bagaimanapun. Nah, itu satu. Kemudian jadi kita harus pandai-pandai memilah mana yang realitas dan mana yang mitos. Dan kemudian lagi bahwa kita ada dua macam peradaban ya. Ada peradaban material, ada peradaban spiritual.
peradaban yang dibawa oleh Nabi adalah peradaban spiritual. Apa bedanya? Saya menelusuri jejak peradaban material. Saya keliling ya ke berbagai kolosium di Italia, melihat kolosium di sana. Ini tempat gladiatornya, ini tempat raja mandi, ini tempat permaisurinya, ini tempat tidurnya, ya, di peradaban Kartagina, Funik dan sebagainya, sampai Fir'aun dan sebagainya. Setelah saya melihat itu semua, apa kenangan saya? Ya selesai. Hanya mengatakan dulu pernah ada. Tetapi yang di bawah Nabi bukan dulu pernah ada, sampai sekarang bisa kita manfaatkan kok. Iya. Untuk kehidupan sendiri, mau bahagia, ini ada konsepnya. Mau menyelesaikan persoalan, begini konsepnya. Nah, ini kan makanya Al-Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan, bukan buku sejarah, bukan buku fikih, bukan buku hukum, bukan. Ini guide of life. Itulah warisan kepada kita sebagai bukti bahwa peradaban spiritual. Jadi artinya sampai kapan ini berlaku? Ya selama kita hidup. Bahwa selagi kita masih mengamalkan Al-Quran ini, ya berarti kita masih dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang dijaga oleh Allah itu adalah dzikr itu. Ketika Islam diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang dijamin oleh Allah. Yang dijamin itu oleh Allah itu adzikr ya. Adzikr kan? Al-Quran sama enggak? Beda. Alkitab, Al-Furqan, Al-Bayan, Hudan, itulah persoalannya. Jadi kadang-kadang kita menjadi berpikir tidak jelas karena kita menggunakan logika sinonim. Terima kasih. Iya, luar biasa. Ini sekali lagi luar biasa. Dua pembicara yang makin kesini makin muncak. Tapi sayang sekali kita tadi punya perjanjian jam 5 harus selesai. Saya juga menangkap kode yang satu luar biasa dari Gus Muafik ini. Jam 1 malam harus sampai ke Jogja. Ngitung perjalanannya berapa jam gitu kan ya. Tapi saya rasa harus adil. Tadi virtual sudah ada.